Jadi memang pada poinnya ikan yang dari dealer kurus pun selama kita memilih ikan yang benar bisa bulky ya di rumah. Bisa. Itu rahasia. Itu rahasia dapur. Tapi yang sudah bukan rahasia lagi. Rahasia yang sudah tidak jadi rahasia lagi ya. Saya banyak juga ketemu customer, saya tuh mau cari ikan yang bisa besar, besar. Terus saya tanya, kolamnya berapa besar? Lu ikan kecil di growth 2 tahun 65 cm, warnanya gimana? Pembeli ngomong, ikanmu nggak ada yang merah. Apakah ikan short body ini bisa jumbo? Kalau short body dalam arti cacat, saya rasa sulit. Tapi di sana daerah dingin itu sering trouble nggak ikan? Sering trouble, justru kalau kita ngasih makan terlalu banyak ikan trouble. Iya, pasti. Pasti. Karena memang ikannya di situ kan nggak banyak gerak ya. Iya. Ya, nggak banyak gerak. Tapi secara keseluruhan sih lebih bagus ya. Lebih bagus. Di Padahal daerah kita dripping air terus ya. Kan kalau di sana air saya gratis. Dripping air terus, tetap kalau pakan terlalu banyak problem. Tetap problem. Jadi emang harus jaga pakan. Ko Reza, dari ini kita ngobrol masalah pakan ini, goals-nya Ko Reza ngasih pakan ikan itu apa sih? Biar ikan bulky kah atau cuma grow biasa aja? Nah, sebetulnya itu si malakama itu. Si malakama gimana kok? Loh, bener nggak? Lu kan Apa? juga jualan. Iya, apa itu? Ya. Si malakama ya. Ikan kurus Nggak laku. Ikan gemuk high cost. Ya, Ya tinggal pilih. tinggal pilih. Nah, kalau Ko Reza lebih fokusin kemana? Saya sih siapin dua-duanya ada. Oke. Dalam arti tidak semua orang mengharapkan ikan itu bulky, terutama untuk penghobi-penghobi yang ya sekedar isi ikan ya di dalam kolam tanpa ikut kontes atau yang super ya. Ya itu Jadi, mereka nggak perlu terlalu bulky, penting warna bagus, mereka suka. Dan bisa dibagiin di rumah sebenarnya kan? Iya. Ya kan? Kalau Kita sebenarnya mau. bisa kan? Bisa. Nah, tapi satu sisi kalau kita kasih makan banyak, kayak tadi saya di kolam saya tuh 3 kilo per hari itu. Itu ya tahu sendirilah cost-nya lah. Pakan lumayan. Pakan lumayan, apalagi kalau kita kasih pakan warna. Belum, Ya. belum yang pakan high grow yang premium gitu Iya. ya. Nah, itu lumayan sih. Ya itu memang cost untuk bagi dealer ya. Bagi dealer itu memang buat si malakama. Dikasih pakan bagus, harga jadi cost jadi tinggi gitu ya. Tapi ya itulah. Tapi satu hal mungkin ya kok, belum tentu ikan yang kurus ini nggak bisa bulky gitu ya kok. Iya. Ya, iya kan. Jadi mungkin selama di dealer dia feeding standar, nggak di-offerin. Tapi setelah sampai rumah penghobi bisa dibikin bulky kan kok? Pengalaman saya bisa. Bisa. Dan banyak juga customer yang bisa. Karena kita di tempat saya mungkin kekurangan space ya. Oke. Jadi satu kolam tuh padat. Mau dikasih makan gimana pun ya nggak bisa. Ya. Nggak bisa Jadi, gemuk. iya. Karena memang ikan tuh kebagi semua kan. Dan juga resiko banget kalau kita push. Ya. Kan Nanti resiko kan. kita kasih makan banyak, air rusak, rusak. ya kan, ikan sakit. Ikan sakit. Ujung-ujungnya ke situ malah resiko. Jadi memang pada poinnya ikan yang dari dealer kurus pun selama kita memilih ikan yang benar bisa bulky ya di rumah. Bisa kan. Oke. Juga pakan pengaruh. Ya. Pakan, maksudnya rutinitas, jumlah kayak tadi. Ya. Sama brand juga pengaruh. Ya. Kualitas pakan. Nah. Oke. Tadi kita udah bahas, jadi dealer itu ternyata emang punya dilema sendiri. Belum tentu dari dealer itu ikan kurus nggak bisa bulky nanti setelah di rumah customer ya. Karena memang ada beberapa ikan itu memang sengaja di dealer nggak di-push karena menjaga kesehatan ikan. Jadi resiko meminimalisir resiko dan juga mengejas cost. Jadi supaya harga jualnya juga nggak terlalu mahal. Jadi mungkin begitu ya kok. Kira-kira begitulah ya. Itu rahasia. Itu rahasia dapur. Tapi Yang nggak sudah apa-apa. bukan rahasia lagi. Rahasia yang sudah tidak jadi rahasia lagi ya. Oke, itu tadi yang sedikit ilmu dari Ko Reza tentang di dunia bagaimana pola pakan dan juga tadi dokter sudah menyampaikan. Nah, Ko Reza, aku kembali lagi ke Ko Reza. Dokter Citan mungkin nanti akan aku hajar di belakang. Kok, sekarang ini umumnya semua orang ingin koi bulky. Bulky. Jadi bulky itu kan gendut. Jadi pemahaman bulky itu gendut. Nah, sebelum aku bahas ke bulky, Ko Reza punya standar nggak sih kok untuk ikan jumbo itu size berapa?
itu memang selalu jadi masalah ya. Ya. Karena saya banyak juga ketemu customer, saya tuh mau cari ikan yang bisa besar, bisa Yang jumbo. besar. Terus saya tanya, kolamnya berapa besar? Ya 2 kali 3 lah. Isinya 50. Wah, ini dilema ini. Iya. Kamu mau cari ikan yang sebagus apapun dengan kolam segitu Itu dan bisa. isi segitu sudah nggak Jadi, mungkin. Untuk Reza, jumbo itu size berapa? 80 Ya up, reality aja lah ya. Mungkin 70 sudah oke lah ya. 70 sudah jumbo. Sudah oke lah ya. Sudah Cuman ya. kalau memang ikan orangnya penghobinya punya fasilitas yang baik, ya saya rasa 80 lah. 80 ya. Jadi kita standarin karena jumbo itu kan pada umumnya kita berpatokan sama show ya. Kalau pada Iya, umumnya iya, kita. iya. Over 80 itu kan udah masuk Grand Champion dan Iya, jumbo. betul. Berarti kita sepakat di over 80 ya. Iya. Mungkin untuk Gosanke, untuk varietas lain ya mungkin bisa lebih turun Varietas lah. lainnya bisa susah juga Susah beberapa juga ya. kayak Gosiki, Doitsu itu kan 60, Iya. 70 aja susah setengah mampus. Iya, betul. Nah, untuk Karasi mungkin yang Nah, single itu bisa color itu itu. bisa lebih cepat malah Iya, dari Gosanke. Jadi untuk Gosanke itu 80 ya kok. 80 lah. Average rata-rata ya. Oke kok. Koreza membuat standar 80 untuk Grand Champion, maaf, untuk ikan Jumbo. jumbo. Nah, ini kok kalau misalnya ikan-ikan bulky itu biasanya dari kecil sudah bulky apa nanti pada saat jumbonya dia bulky kok? Ini berdasarkan pengalaman aja Iya, ya. berdasarkan pengalaman Koreza. Pengalaman ya. Hmm. Secara teorinya sih saya juga nggak tahu Iya. ya. Rata-rata ikan di size buat saya di size 60 65 itu kalau bisa jangan terlalu gendut dulu. Oke. Beda kalau kita mau kejarnya di show. Ya, kalau mau kejar di show ya ukuran-ukuran segitu ya sudah harus bulky. Tapi kalau kita mau ngejarnya jumbo, kalau saya lebih suka 60 65 So-so. 70 nggak Jangan. kurus tapi juga jangan terlalu gemuk. Nanti dia di 70 setelah dia ikan kan kalau sudah 70 nih Ya. sudah semakin lambat Iya, kan. iya, Betul. benar. Nah, semakin lambat pergerakannya toh. Ya. 80 lebih malah setahun kadang-kadang cuma 2 Cuma 2 2 cm, senti, 3 iya, cm. Iya. Nah, di situ baru kita Baru nge-maintain volume badan ya. ya volume badan. Volume badan baru di 70 up lah kita baru ngitung volume badan ngisi. Ini kalau bukan buat show ya kita ngomong ya. Ya buat kita nge-grow kan. Ya. Karena kan jadi gini kok, ini saya mau coba klarifikasi ke Koreza. Kita kan dulu pengen mimpinya beli ikan kecil ini kan supaya bisa besar kan. Itu mimpi kita kan. Mimpi semua Ya. penghobi mungkin Ya, begitu. Karena kita beli ikan besar harganya Nggak murah. nggak murah gitu. Ya. Jadi caranya kita adalah membeli ikan murah, kita besarkan di rumah sendiri untuk menikmati proses itu. Nah, berarti kan kalau misalnya kita punya mimpi untuk membesarkan ikan, berarti kan si penghobi ini terutama para penghobi yang di rumah nih kok harus paham nih tips dan triknya. Tips dan triknya itu pertama adalah memilih ikan yang bagaimana, ya kan? Terus dua itu kesiapan fasilitasnya. Ya. Baik kolam ataupun apa. Yang ketiga adalah teknik pola pakan. Nah, teknik pola pakan kan ini penting. Nah, untuk bisa nge-grow itu, apakah bisa kita push pakan dari tosa itu langsung kita push gitu supaya jadi bisa kasarnya nih sekarang nisa itu udah 65 cm gitu. Sebetulnya banyak juga kalau di Indonesia nisa 65 cm udah nggak heran. Udah nggak heran ya. Nah, Cuman itu yang gimana jadi kok? kendala Nah. buat dealer ya terutama ya. Lu ikan kecil di grow 2 tahun 65 cm. Warnanya gimana? Stretch. Nanti pembeli ngomong, ikanmu nggak ada yang merah, nggak laku lagi. Nanti digendutin, pecah lagi kan? Ya. Kok pecah-pecah gini warnanya? Nah sebetulnya kalau saya akan membagi penghobi itu jadi 2. Lu mau kemana? Mau main show atau mau piara ikan besar? Oke. Itu penting buat Oke. saya menentukan, oh yang ini yang baik, oh yang ini lu ini aja deh. Oke, berarti ada dua kategori ya kok. Iya, dua kategori untuk penghobi menurut saya. Saya ada satu pelanggan, dia senang ikan besar. Ya. Dia nggak suka lomba, Terus lomba. nggak suka lomba. Kolamnya kebetulan tuh saya yang buat, itu 4x11, Oh, gede. gede. Ikannya sekarang rata-rata sudah 75 up, Tapi nggak pernah ikut kontes. nggak pernah ikut kontes. Hanya menikmati di rumah. Dia menikmati di rumah. Oke. Dan customer tipikal begini itu Koreza biasa nawarin ikan yang potensi jumbo.
Iya. Jadi bukan yang Sometimes sebenarnya nggak terlalu penting dengan istilahnya harus kualitasnya bagus. Pattern oke, body, dia lebih mengutamakan itu. Oh, berarti lebih ke body structure-nya dia. Ya, karena kan kalau kita lihat ikan bodinya besar kan kayak kapal selam, kan nyenengkan. Iya. Iya kan? Happy di rumah ya. Nah, Kayak punya kapal selam pribadi. Kan gitu. asal jangan tenggelam terus aja. Nah, iya, ya sinking nanti kok. Pusing tapi. Itu ada yang kayak gitu. Tapi ada yang ikannya senangnya lomba. Ya, saya bilang kalau senangnya lomba ya isi ikan jangan terlalu sedikit. Biar dia nggak grow. Ditahan grow-nya. Nah, ditahan dengan isi banyak. Betul ya gitu dong ya. Dengan isi banyak pertumbuhannya terhambat, mungkin bisa ngisi. Nah, itu kalau buat siu oke. Jadi atau suhu air diturunkan. Dua pola ini berbeda ya kok ya? Beda. Berbeda. Oke, Dokter Citan, kan Ya. tadi Koreza memberikan 2 klasifikasi untuk keeping di rumah. Ya. Penghobi yang suka koi show dan penghobi yang suka grow. Ini secara untuk pengaturan kesehatan pola pakan, apakah bisa dibedakan ini secara ini? Sebenarnya sih dari 2 klasifikasi tadi ya aku lebih setuju ke orang-orang yang memang nggak suka show. sorry ya. Kenapa dok? Gitu. Kenapa, Karena Dok? ya ini menurut kacamata kesehatan ya, maksudnya. Secara kesehatan? Iya, secara kesehatan. Memang sekarang kita lihat ikan-ikan nisai aja, wah bodinya udah, kepalanya kecil gitu kan, tapi badannya gelembung banget gitu. Itu bulky apa short body? Nah, itu nggak tahu ya, mereka bilangnya bulky gitu kan. Makanya yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya tanda kutip ya jadinya ya. Ya. Gitu. Makanya tadi kalau cerita dari Koreza gitu ya, memang sebenarnya ikan koi itu poinnya tuh kan jumbo sebenarnya kan. Jumbo. Dia jumbo gitu. Jadi sebenarnya harusnya kita ngejar jumbo ya, lu sabar sedikit lah gitu untuk bisa mencapai size tertentu, untuk bisa mencapai body structure tertentu memang butuh waktu dan butuh proses, nggak mungkin dalam jangka waktu sebulan 2 bulan tuh. Dan sebenarnya proses itulah yang kita sebut hobi. Betul. Ya kan? Betul gitu. Ya kan kok? Makan nggak? Proses itulah yang kita sebut hobi. Karena koi ini aktivitasnya apa? Ya memelihara kan? Iya. Memelihara itu apa? Proses. Proses inilah yang jadi hobi kita. Proses memelihara ikan koi inilah jadi hobi kita. Dalam sio pun kan juga sebetulnya buat saya seringkali ngomong ke piara dari kecil. Bisa besar, ikut lomba, menang. Itu menurut saya Pride-nya. Kebanggaannya beda. Tujuan lomba itu menurut saya itu di situ. Di situ. Bukan bukan ikan jadi matang langsung jualan, langsung juara ya kok. Itu beda ya? Beda. Kalau buat saya beda. Jadi memang ada proses itu itulah. yang menyenangkan tuh di situ. Oh, saya kalau ngasih makan ikan pakan yang ini warnanya kurang nih. Pakan yang ini mungkin warnanya jadi. Pertumbuhannya saya jaga. Terus bisa jadi pas ikut lomba walaupun juara 1, juara 2, juara 3 itu senengnya beda. Beda. Karena emang dari rumah sendiri kita pelihara sendiri. Jadi itu emang ya kebanggaannya di situ. Jadi kebanggaan sebagai penghobi itu yaitu kita berhasil. Yang jadi hobi kita adalah proses memelihara ikan koi itu. Karena yang disebut dengan hobi itu adalah aktivitas. Jadi dalam koi ini aktivitasnya apa? Memelihara koi. Jadi hobi kita di situ sebenarnya. Jadi kesuksesan seseorang itu dalam hobinya adalah kesuksesan dia memelihara ikan koi di rumahnya dan itu berprestasi, itu kesuksesan. Iya. Ya kok ya? Iya. Oke. Tadi Koreza, Dokter Citan sempat menyebutkan sekarang itu banyak nisai, kepala kecil, badan udah overweight begitu. Ini kan dulu saya ingat Koreza sebagai prolog biar Koreza paham aja. Dulu pernah saya ingat ada beberapa sekitar 5-6 tahun yang lalu ada koi show yang kasus gara-gara ikannya didis karena dianggap short body. Iya. Kita nggak usah sebutkan detailnya, cuma itu ada pernah kasus, kalau saya lupa itu 5-6 tahun lalu sampai itu lumayan ramai itu dibahas dulu. Jadi sekarang itu ini pemahaman kelihatan saya kalau itu. Short body itu sekarang di koi show sekarang udah jarang didengungkan lagi nih. Karena apakah segitu miripnya short body dengan bulky ini mirip nggak sih kok? Agak mirip.
agak mirip. Agak mirip. Oke, gimana sih kok cara kita awam-awam ini bisa membedakannya kok? Ini bagus nih, agak mirip bahasanya nih. Agak mirip. Gimana kok? Tricky ya, jadi tricky ya. Ya, Supaya nggak disalahkan. nggak disalahkan, nggak aman kok. Kembali tadi ke poin masalah bulky dan short body. Secara anatomi menurut dokter, yang menjadi perbedaan bulky dan short body itu apa sih, Dok? Cara kita lihat di buku, di jurnal itu nggak ada, makanya sekarang jadi liar aja kan. Maksudnya kayak pengetahuan tentang short body jadi subjektif tadi kan, balik ke Reza bilang gitu. Oh, bukan karena cacat jadi short body, karena short body makanya dia disebut cacat. Oke. Nah, juga yang jadi pertimbangan menurut saya pribadi, jarak antara ekor dengan sirip atas. Pertengahan itu. Ya, itu kadang-kadang kalau benar-benar short body pendek banget. Berarti itu layak nggak sih itu dimasukin kelas normal harusnya? Sepanjang dia tidak sampai yang ekstrim, menurut saya nggak apa-apa. Apakah ikan short body ini bisa jumbo? Kalau short body dalam arti cacat, saya rasa sulit.